ini akan membuat putusan selah memerintahkan kepala pengadilan negeri untuk memeriksa kembali materi yang ada. Kemudian hasil pemeriksaannya kemudian dikirim ke pengadilan tinggi. Kenapa putusan selah? Karena masih banyak ada pertanyaan walaupun ini sudah dirumuskan. Kenapa putusan selah? Karena supaya tidak ada upaya hukum. Karena kalau di putusan akhir berarti nanti ada kemungkinan ada satu putusan menghasilkan dua nomor. Nah ini tentu sangat berbahaya karena satu putusan kok atau produknya kedua nomornya dua yang berbeda. Oleh karena itu apa yang dihasilkan pemeriksaannya? Karena kadang-kadang juga ketika pengadilan ingin memerintahkan bahwa pengadilan negeri kurang, majelis yang bersangkutan bersikukuh kami tidak berwenang. Nah inilah karena itu pengadilan tingkat banding pengadilan tinggi akan memerintahkan kepada pengadilan negeri mengirimkan kemudian hasilnya. Kemudian baru setelah itu pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi menyatakan memutus dengan putusan akhir. Dan dari situ kemudian berarti ada satu putusan, satu nomor bisa dilakukan upaya hukum selanjutnya PK maupun kasasi. Oleh karena itu kita meyakinkan di Mahkamah Agung pun akibat daripada kesimpang siuran ini kadang-kadang proses kita menjadi susah di Mahkamah Agung karena nomornya sudah menjadi dua. Oleh karena itulah kita menyepakati bahwa dalam rumusan kamar kita menghadapi isu-isu seperti itu. Kemudian di bidang kepalitan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebenarnya masa jadi kita ini kan cukup lama. Ketika PKPU diajukan oleh kreditur, maka ketika usulan pertanyaan daripada kreditur ini ditolak, maka dinyatakan oleh bersangkutan kreditur kita tinggal kontrol. Mahkamah Agung tinggal kontrol. Oleh karena itu kita menyambut baik putusan MK mengenai ini, yaitu putusan MK nomor 23 kalau tidak salah ya PUU tahun 2021 yang sebenarnya inti daripada putusan itu karena di dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan kewenangan untuk melakukan regulasi lebih lanjut terhadap Mahkamah Agung. Mereka menyadari ini adalah kompetensi kita untuk mengatur lebih lanjut. Oleh karena itulah kita intinya sebenarnya ketika PKPU itu diajukan oleh kreditur bukan debitur dan usulan perdamaian ditolak sehingga berakhir dengan kepalitan, itulah yang boleh dilakukan kasasi, hanya kasasi saja. Nah, PKPUS dan PKPU tetap tidak boleh ada upaya hukum. Kalau tidak orang bisa kasasi dua kali. Nah, oleh karena itulah hanya yang berakhir dengan kepalitan yang diajukan hukum kasasi. Kemudian ada rumusan kamar yang juga penting yang kita sampaikan mengenai ketika koperasi dipilotkan. Ini menjadi isu yang sangat luas di Indonesia dan kita tahu semua dan bahkan berimplikasi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan di Mahkamah Agung. Kita tidak ingin ini berlanjut terus walaupun secara normatif sebenarnya tidak ada. Koperasi itu kalau dipilotkan itu harus melalui koperasi maupun melalui OJK. Oleh karena itu kami juga berdiskusi tanpa mempengaruhi independensi kita masing-masing dari tentang koperasi dan OJK. Kita menginginkan bahwa institusi yang mengeluarkan izin juga mempunyai fungsi untuk tugas untuk mengawasi apakah koperasi ini punya kesehatan yang baik atau tidak, atau apakah sudah layak untuk dipilotkan. Itu kita serahkan kepada institusi yang memberikan izin, dalam hal ini koperasi maupun OJK. Dan karena itulah mendasarkan rumusan kamar seperti ini. Memang di tahap awal banyak yang mengatakan bahwa ini debatable, koperasi tidak bisa dipilotkan atau dipilotkan harus melalui koperasi maupun OJK. Saya mendengar isu-isu bahwa ke depan pun pengaturannya akan seperti itu. Karena susah juga kalau kita lihat scope of operation daripada koperasi itu sangat luas sekali,
tidak seperti aslinya dulu ketika ini adalah kumpulan orang dan uang, kekayaan istilahnya untuk kesejahteraan bersama di antara anggota. Sekarang banyak koperasi yang mencari investor, kemudian investor menanamkan uangnya. Nah ini kan tanda petik, apakah ini termasuk penyelundupan hukum atau tidak, bagaimana bisa mengkoleksi uang dari investor dengan bunga yang murah. Lagi pula perizinan untuk mendirikan bank itu kan cukup sulit juga. Jadi ini semacam jalan pintas. Oleh karena itu kita harapkan rumusan kamar kita menyangkut koperasi ini bisa memberikan solusi, paling tidak solusi sementara sebelum adanya reformasi ataupun perubahan daripada perundang-undangan yang menyangkut kewenangan koperasi untuk memberi izin, mengawasi, dan ketika koperasi akan dipalitkan harus melalui dan koperasi, karena sebagian juga ada izin yang dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu siapa yang mengeluarkan izin kita harapkan dialah yang akan menilai, mengawasi dan menilai apakah suatu koperasi akan dapat dipalitkan atau tidak. Kemudian rumusan amat terakhir mengenai perselisihan hubungan industrial, pekerja, buruh yang direksi dalam perusahaan yang sama oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi direksi, dan pekerja buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan. Karena dengan dia menjadi direksi sebenarnya tidak dihitung lagi masa kerjanya, karena perlakuan yang mendapat direksi itu mendapat keistimewaan yang cukup besar. Bahkan direktur utama itu ketika pembagian dividen itu mendapat porsi yang sama dengan pemilik perusahaan. Jadi direktur utama itu maka wajar. Saya kira ini ketentuan ini sangat, rumusan kamar ini sangat wajar menurut saya. Itu mengenai rumusan kamar. Saya harapkan bapak-bapak dan ibu sekalian kita semua juga mentaati apa yang telah kita rumuskan bersama. Ini kulminasi dari perkembangan hukum dan implementasinya yang diharapkan dari kita semua. Ini sekali lagi tidak hanya mencari keadilan, masyarakat pada umumnya sudah bisa mengakses apa sih rumusan kamar melalui provider dan platform-platform yang disediakan oleh provider. Ada banyak itu providernya, platform yang disediakan, bisa bapak-bapak dan ibu sekalian yang generasi sekarang mungkin sangat mudah untuk mengaksesnya. Kemudian mengenai no home, kami masih ada beberapa teman kita di daerah membuat berita acara hukum ini tidak disebutkan tanggal ditemukannya kapan. Ya, mungkin lupa atau bagaimana. Ini perlu dipikirkan ya. Harus dirubah. Jadi harus hanya tanggal ini menentukan tanggal kapan ditemukan, di mana ditemukan, terutama tanggal sangat penting sekali. Tapi ada juga novum yang dikirim ke Mahkamah Agung ini yang menyumpah itu notaris atau ada penghulu. Nah ini memang nyata ada, dan saya dapat laporan juga dari panitera muda saya kan minta masalahmu apa yang kamu hadapi selama bertugas sebagai panitera muda perdata. Yang menyolok yang seperti itu. Tapi kami juga alami sendiri hal yang perlu mendapat perhatian dari bapak-bapak dan ibu sekalian adalah ketika bukti baru hendaknya pengadilan bersifat aktif sedikit apakah ini betul bukti baru atau tidak sebelum disumpah sebagai bukti baru, karena ternyata di tingkat bidang fakti sebelumnya itu sudah pernah diajukan, dan karena banyaknya perkara di Mahkamah Agung kita sedang menghadapi masalah yang struktural, kegagalan sistem sebenarnya, karena semua orang bisa berperkara ke Mahkamah Agung. Negara-negara yang maju dalam penegakan hukum tidak semua perkara-perkara dibolehkan
untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Itu jadi bottleneck jadinya. Karena banyaknya perkara, di antara kami juga ya namanya manusia, karena banyak perkara workload yang terlalu tinggi, ada juga ternyata bukti baru yang sudah ada dalam Defakti, di pertimbangan oleh Defakti, akhirnya diterima Pak, diterima. Kemarin seperti inilah, tolong dibantu di Mahkamah Agung, dan memang saya kira wajar seandainya masa kita dijadikan sampah, bukti baru semua diterima saja. Harus dicek dong, betul kan ini bukti baru, dilihat apakah ini sudah dipertimbangkan di tingkat Defakti atau belum. Bahkan dipidana kan disidangkan. Nah ini di perdata kita bersama-sama mengidentifikasi apa ini betul bukti baru sebelum dilakukan sumpah. Dan ada lagi masalah yang kami hadapi belakangan ini banyak sekali perkara-perkara yang berkasnya belum lengkap itu dikirim ke Mahkamah Agung. Apa sebabnya? Mungkin bisa bapak-bapak ibu sekalian bisa menjawab sendiri, mungkin sudah tahu mungkin jawabannya. Setelah kami identifikasi ada apa sebenarnya? Karena 5 tahun yang lalu saya masih ingat. Dan awalnya saya jadi ketua Kamar Perdata, saya juga sudah mengingatkan kembali perkara yang tidak lengkap jangan dikirim ke Mahkamah Agung, karena ini akan menyulitkan kami di Mahkamah Agung, karena harus dikembalikan lagi diminta. Saya bilang bahkan pada waktu pembinaan pertama, saya selaku ketua Kamar Perdata, ini penilaian bagi panitera. Kalau lengkap jangan dikirim, kalau dikirim masalah. Nah ini mungkin karena ada miss ya. Mungkin semua tahu miss ya. Ya, monitoring independen implementasi SIPP. Jadi karena takut merah cepat-cepat dikirim. Tapi seharusnya kalau dikembalikan lagi merahnya jadi minus. Harusnya dapat minus lagi. Nah ini terakhir saya ingatkan di sini, jangan sampai mengejar miss itu cewek ya. Miss itu cewek, jadi jangan mengejar miss dengan mengorbankan sistem yang ada. Jadi kita jadi ribet di Mahkamah Agung, jadi ribet harus mengembalikan lagi. Jadi surat-surat masuk, kami sudah upaya hukum sudah sekian lama kok belum ada dapat nomor. Ya karena minta berkas lagi dikirim pulang kekurangannya. Jadi ini hal-hal yang saat kami temukan yang mungkin bapak-bapak ibu sekalian menganggap ini kecil, sederhana, tapi ini membawa implikasi yang cukup besar bagi kita semua. Demikian mungkin sampai banyak ngomong yang mulia karena beliau banyak panjang lebar akan diuraikan. Dalam segala kekurangan saya adalah menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu pada kegiatan ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Ketua Kamar Perdata. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sosialisasi peraturan